Saya ingin mulai dengan penjelasan bahwa literatur review itu tinjauan literatur. Apa maksudnya literatur? Nah, literatur di sini maksudnya adalah karya-karya penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelum Anda mengenai topik atau tema yang Anda pilih. Misalnya Anda tertarik mengenai tentang A, K, literatur, karya-karya penelitian orang lain yang sudah dibuat orang tentang A ini, baik itu berupa jurnal, artikel jurnal, buku, hasil penelitian, laporan penelitian, dan sebagainya, itu dianggap sebagai literatur yang berkaitan dengan A itu. Nah, dalam salah satu literatur ini merupakan langkah yang pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin melakukan penelitian. Dalam konteks Anda adalah ketika Anda ingin menulis tesis untuk studi master Anda, maka ketika Anda ingin sudah menetapkan temanya, tema X misalnya, langkah selanjutnya adalah Anda mencari semua literatur, karya-karya penelitian, baik artikel jurnal, buku hasil penelitian, dan hasil penelitian baik yang publikasi atau tidak, mengenai itu Anda kumpulkan. Anda telusuri, Anda identifikasi, dan sebagainya. Nah, oke. Nah, ini. Penelitian yang bagus berangkat dari kajian pustaka yang baik, ya. Nah, literatur review bukan berarti penjelasan istilah, tapi adalah tinjauan analisis. Yang pertama, ketika Anda ingin melakukan sebuah penelitian, langkah utama adalah tinjauan pustaka. Apa langkah yang pertama? Anda harus menentukan dulu temanya apa, ya, dalam penelitian. Nah, dalam konteks misalnya nanti di tugas kita UAS nanti, UTS nanti, Anda pilih satu tema yang Anda suka, baik itu berkaitan dengan social movement atau apapun, ya, tapi masih dalam konteks perkuliahan kita mengenai studi agama-agama, nah, ya, pilih tema itu, batasi temanya, jangan terlalu luas juga jangan terlalu sempit, ya. Jadi, clarify the scope and the purpose. Scope-nya terus jelas tema yang Anda pilih. Saya ingin tema A, tapi juga jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit. Oke, tentukan. Misalnya, saya kasih contoh di sini. Contohnya adalah ingin meneliti tentang impact sosial media. Nah, saya ingin mengkaji tentang pengaruh sosial media. Jelas tuh, topiknya adalah pengaruh sosial media. Tapi itu masih umum tuh, kan? Nah, kan? Saya ingin spesifik batasi lagi. Contoh ini adalah pengaruh sosial media terhadap remaja. Nah, itu kan contohnya seperti itu. Begitu. Bisa memilih topik yang lain yang Anda suka, Anda misalnya hal yang Anda suka. Nah, jadi itu namanya pemilihan scope, pemilihan tema yang Anda suka. Jangan terlalu luas, juga jangan terlalu sempit. Supaya nanti Anda mendapatkan referensi yang memadai. Kalau terlalu luas nanti banyak sekali. Kalau sempit hanya sedikit gitu kan. Nah, ini contohnya saya bilang dampak sosial media terhadap remaja. Anda boleh sempitin lagi tuh sebenarnya politik remaja. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lalu tetapkan tujuannya. Nah, di sini dicontohkan literatur review ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi eh, macam-macam bagaimana media media sosial itu mempengaruhi politik eh, politik partisipasi politik di kalangan remaja, ya, seperti itu. Oke. Nah, skopnya tadi kan temanya, skopnya juga harus jelas. Apakah semua? Anda batasi waktunya. Biasanya dalam tinjauan pustaka yang 10 tahun terakhir. Nah, ini kan 2010, 2023 contohnya. Jadi kurang lebih 13 tahun bulan ya, 13 tahun ya. Nah, Anda boleh di 10 tahun. Juga jangan hanya 5 tahun, nanti sedikit ya. Jadi jangan terlalu luas juga. Oke, harus Anda kumpul peer-reviewed artikel yang sudah terbit di jurnal yang benar ya. Buku, conference paper. Kemudian artikel yang eh, misalnya Anda mengexclude karena Anda fokus pada remaja, maka Anda nanti dalam pencarian Anda itu menghilangkan generasi tua.
Karena Anda fokus masih muda kan. Nah, itu namanya adalah pemilihan tema dan membatasi skop dan tujuannya. Oke. Nah, kumaha cara anak? Nah, yang kedua, nah Anda sudah memilih tema tadi tuh. Ini saya ambil contoh adalah pengaruh media sosial terhadap remaja. Langkah kedua adalah melakukan pencarian secara menyeluruh. Tadi itu dengan batasan yang tadi, temanya itu waktunya setahun sekian, nah, dan sebagainya. Contohnya, karena tadi ingin mempelajari tentang impact media sosial, di keywordnya itu media sosial, generasi Z, manajemen, aktivisme, seragam, dan sebagainya. Nah, itu ini beberapa contoh aja. Anda bisa menyesuaikan dengan tema yang Anda pilih. Di mana carinya? Di namanya database. Database karya-karya penelitian. Yang paling gampang, yang gratis Google Scholar atau Google Umum. Anda gunakan tuh keyword yang tadi, generasi Z, sosial media, atau dampak sosial media terhadap remaja, contohnya. Kalau Anda punya langganan, Anda bisa ke Scopus, Anda kepada JSTOR. Nah, mungkin bagi kasus Anda sekarang ini, cukuplah yang di Google Scholar ya, dan Google Scholar umumnya, Google Scholar pencarian itu. Nah, nah, kriterianya mana? Misalnya Anda hanya ingin fokus kepada yang berbahasa Inggris. Nah, oke, Anda ingin fokus kepada yang berbahasa Indonesia. Nah, tapi saya sarankan jangan cuma berbahasa Indonesia, dua-duanya ada Inggris ada Indonesia. Nanti Anda menggunakan bahasa Inggris bahasa Indonesia sehingga Anda punya wawasan luas. Oh, kajian ini ternyata juga luas dikaji di luar Indonesia. Anda bisa batasi nanti umurnya ketika pencarian, oh akan remaja kan, umur 18 sampai 30 tahun. Seperti itu. Oke? Setelah dikumpulin tuh, oh dapat ternyata ada 20 karya, ada 40, 50. Itu namanya masih mentah kan? Maka langkah kedua harus mengorganize-nya. Anda kumpulin tuh siapa penulisnya, pengarangnya, judulnya dari artikel buku apa dalam sebuah folder khusus, ya kan? Download juga isinya, minimal Anda dapatkan abstrak, ya. Lakukan kategorisasi organisasi. Misalnya kategori satu Anda buat nih sampel kategorisasi. Nah, ini ya karya-karya yang dikumpulkan tadi. Satu, saya buat menjadi kategori social media usage pattern, pola penggunaan sosial media. Nah, karya-karya yang dikumpulkan tadi, yang masuk tema ini, kategori ini siapa? Nah, saya mendapati dua seperti ini. Oh, ini masuk kepada kategori social media usage pattern, penggunaan pola penggunaan media sosial. Oke, oh ini karya yang dua. Yang kedua, tema kedua, kategori kedua, saya tentuin political engagement. Oh, mana yang masuk? Ya ini, langsung ini. Oke, ya, nah, itu bisa terserah Anda ya, sepanjang itu berkaitan dengan tema Anda mengenai apapun, Anda bisa membuat kategorisasi berdasarkan tema sesuai dengan tema yang Anda pilih. Oke, seperti itu. Nah, kemudian itu kan baru kategorisasi karena supaya mudah dibaca, pakai grouping, kumpulin dalam sebuah tabel. Contohnya, nah tadi karyanya apa? Smith 2020. Nah, masuk ke fokus area apa? Sosial media usage itu kan di sini. Oke, jadi yang masuk politicality di sini. Nah, Anda karena Anda Anda harus membaca tadi. Baca introduction dan kesimpulan. Key findings-nya apa? Temuan-temuan dari karya-karya tadi. Oh, kayak Smith tadi tahun 20, dia kategori social media usage. Temuannya apa? Gen Z spend more time on Instagram. Temuannya itu. Metodologi apa yang dipakai metodenya? Survei 2.000 orang partisipan. Nah, yang bawah, Lee, dia masuk kategori political identity. Apa temuannya? Identity shaping through hashtag. Pembentukan identitas remaja melalui hashtag. Apa metode yang dipakai? Metode teknik pengumpulan data dan sebagainya. Etnografi. Itu terbaca semua tuh dalam ini hal semua ini bisa Anda baca dari judul, dari abstrak dan dari kesimpulan. Anda keren juga kalau mau membaca bagian dalamnya sebenarnya. Ya, bagian.
nah lain sebagainya sampai bawah. Nah, ini bisa lebih mudah dibawa. Tapi bukan ini yang nanti akan ditampilkan. Ini adalah catatan data Anda. Oke, ini adalah catatan data Anda, tapi bukan ini yang diserahkan kepada dosen. Nah, bukan. Nah, setelah tadi mengumpulkan yang dua langkah tadi, yang langkah keempat baru ini nih, lakukan analisis. Karya-karya yang tadi Anda kumpulkan, melakukan kategorisasi, Anda analisis. Ya, apa yang dianalisis? Anda ceritakan bahwa literatur X berbicara tentang ini, B tentang ini. Tapi bukan daftar ya, semacam narasi seperti ini. Nah ini ya, kalau misalnya literatur yang ada tentang sosial media menunjukkan bahwa berbagai pandangan mengenai uh, engagement politik mereka. Smith menunjukkan begini, Brown begini, Lee sampai seperti ini, kayak seperti ini ya. Nah, jadi disampaikan tuh analisis Anda. Nah, dalam analisis ini Anda harus jangan lupa melakukan memberikan apresiasi. Anda jangan lupa mereka sudah melakukan penelitian banyak, ada puji-puji dong mereka. Pujinya apa? Oh, karya itu memberikan banyak kontribusi pemahaman bagi saya, bagi kita untuk memahami topik ini, ya kan? Nah, puji kita apresiasi. Tetapi yang namanya review tidak berhenti pada pujian, harus masuk juga kepada criticism, melakukan kritik. Oke? Bagaimana cara kritiknya? Yang ini nih, research gap. Dari karya-karya yang tadi itu Anda tunjukkan kritiknya adalah, oh ada kekurangan yang tidak dibahas dari karya-karya tadi. Misalnya pada aspek teori, ternyata kebanyakannya teorinya memakai teori X, gitu kan? Itu kekurangan juga, teorinya kan banyak. Oh mereka hanya fokus kepada dengerin negara maju. Nah, berarti kekurangannya mereka lemah di negara-negara berkembang. Oh, mereka lebih fokus kepada kajiannya dampak media sosial terhadap orang-orang kota. Berarti Anda tunjukkan gapnya kurang pada kajian media sosial dan dampaknya terhadap remaja di kampung. Misalnya. Oke? Nah, di sinilah Anda tunjukkan, misalnya kalau nanti dalam tesis Anda, kekurangan-kekurangan ini akan saya isi dengan penelitian saya ini. Nah, di situ dengan di sini menunjukkan Anda apresiasi kepada karya orang lain, Anda kritik, dan sekali menunjukkan kontribusi yang Anda berikan melalui penelitian Anda. Nah, ini walaupun ini latihan ya, katakan saja walaupun Anda nanti aktualnya tidak melakukan penelitian, unsur-unsur yang saya sebutkan harus ada. Ya. Nah, setelah itu Anda buat outline-nya tuh. Ya. Karyanya kan ini nggak banyak, paling cuma maksimal 2.000 kata itu nggak banyak, 1.500 lah ya, antara 1.000 kata sampai 1.500, maksimal 2.000 kata. Nih tugasnya untuk UAS ini ya. Ini memang bukan tugas, memang ini ujian. Ujian akhir ujian tengah semester. Jadi panjangnya antara 1.000 sampai 1.500 maksimal 2.000 kata ya. Nah, Anda bikin outline-nya tuh. Seperti yang tadi sebut outline-nya ada kalau outline itu mulai dengan introduction-nya, bagian isi, bagian body, bagian kesimpulan. Nah, gitu kan sebenarnya. Oke. Nah, dalam introduction harus apa? Nah, nah tadi outline-nya terdiri pada pengantar, pendahuluan, introduction. Contohnya seperti ini. Nanti Anda kalau mau nanti saya share ini. Oke. Ini bodinya isi nih seperti ini. Oke. Ini kan tadi itu ada ini, ada pembagian-pembagian kategorisasi kan. Nah, ini kategori pertama bertema social media as a tool for political engagement. Seperti itu. Kategori kedua, kalau Anda punya kategori, Anda kemudian selanjutnya tulis kategori 2, 3, 4 sampai. Nah, jangan lupa di body section ini Anda tunjukkan apresiasi Anda, kritik Anda, dan kontribusi apa yang akan lakukan untuk menutup kekurangan itu. Research gap itu istilah, ada penting nih ada istilah research gap. Gap dalam penelitian. Karena gap itu begini nih. Nah, ini penelitian yang lama, ya kan? Ternyata ada yang kosong, belum diisi orang, yaitu dari segi metode dan sebagainya saya sebutkan tadi. Nah, gap inilah yang harus Anda isi, yang akan Anda isi dengan penelitian Anda ini. Dan itu juga menunjukkan kontribusi Anda terhadap body of knowledge dari karya ini yang sudah ada tentang uh, topik yang Anda suka. Kalau ada kesimpulan, ya, seperti itu. Jangan lupa sebelum dikirimkan, harus direvisi tuh. Diedit dulu. Benar nggak strukturnya?
Bener nggak bahasanya? Jangan ada typo-typo. Ya, edit tuh. Jadi jangan pernah mengirimkan kalau Anda ingin hasilnya bagus, jangan pernah mengirimkan karya tulisan sebelum Anda revisi dan edit, baik dari segi strukturnya, dari segi bahasa dan isinya. Supaya nilainya bagus. Jangan asal kirim ya. Nah, begitu. Nah, terakhir, ini penting nih. Anda ketika tadi menggunakan eh, style apa dalam mengutip. Kan dalam tulisan ilmiah itu ada namanya citation. Nah, ketika saya kutipan itu Anda menggunakan model apa? Ada APA yang saya kasih contoh. Kalau APA seperti ini nih modelnya. Kalau ini dalam bibliografi atau dalam pustaka. Tapi ketika dalam teks, Smith, menurut Smith dalam kurung 2020, koma begitu. Ya, seperti itu. Nah, apapun yang Anda pilih, style apa yang Anda pilih dalam kutipan dan daftar pustaka harus konsisten. Jangan di satu pihak Anda bikin model APA, tapi ganti Anda pakai Chicago. Lain pihak ketika daftar pustaka Anda bikin Oxford. Nah, mengenai ini cari sendiri namanya manual style. Manual style ya. Silakan cari sendiri. Anda pilih. Nah, begitu. Nah, Izin Prof. harapan saya, nah mulai minggu ini Anda memilih topik yang Anda suka, punya waktu 2 minggu, ya kan? Jadi Anda tidak mesti mengirimkan minggu depan. Minggu depan UTS ya. Nah, Anda punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya. Jadi seminggu sebelum UTS-nya, sesudah sebelum UTS-nya kan cukup 2 minggu ya.